warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ala ma syara'a minad din wa hadana ila siratihil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa sarrif wa majjid wa azim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin rasulil amin wa alihi tahirin wa ashabihil akramin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal masrabas safil hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya rabbi ya karim. Amma ba'du, ayyuhal hadirun al muhtaramun, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas bagaimana cara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi kita Nabi Muhammad cukup mengagumkan, bahkan sangat mengagumkan dalam mensyukuri Allah Subhanahu wa taala, dan begitu mengagumkannya sampai beliau menyampaikan dalam sebuah doanya dengan penuh tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, la uthni fana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Apapun yang telah aku persembahkan kepadamu ya Allah, tetap sujudku, rukukku dan ibadahku masih belum pantas aku persembahkan untukmu. Begitu agung akhlak baginda Nabi Muhammad, dan juga begitu menakjubkan bagaimana sujud dan ruku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang akan kita bahas dalam kesempatan yang mulia ini, yaitu dari bab ini hadis yang keempat yang bersumber daripada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau, Sayyidatuna Aisyah berkata, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana yaqumu minal lail, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri tegak untuk beribadah di sebagian waktu malam, hatta tatafattara qadamahu, begitu lamanya Rasulullah berdiri dalam membaca Al-Quran, dan begitu khusyuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tentunya lamanya beliau berdiri dalam membaca Al-Quran dalam sholatnya tidak terasa, sehingga karena tidak terasa maka lamanya berdiri Rasulullah menjadikan telapak kaki Rasulullah terpecah-pecah. Begitu yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Faqultu lahu, lalu aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Sayyidatuna Aisyah begitu sayangnya kepada Rasulullah sehingga mengingatkan suaminya tercinta karena terlalu lama dalam berdiri membaca Al-Quran dalam sholat di tengah kegelapan malam. Apa yang disampaikan oleh Aisyah? Lima tasna'u hadha ya Rasulullah wa qad wafarallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, kenapa Anda melakukan semuanya ini wahai Rasulullah? Tidakkah ya Rasulullah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu ya Rasulullah, yang telah lalu ataupun yang kemudian atau akan datang? Sebagaimana kita sering menyampaikan, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah manusia yang sering melakukan dosa, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan andai kata Rasulullah melakukan dosa yang telah atau yang akan datang atau yang sedang dilakukan, andai kata melakukan dosa,
itu pun akan diampunkan oleh Allah, dan Rasulullah tidak pernah melakukan dosa. Namun dilihat oleh Aisyah berdirinya di tengah kegelapan malam dalam sujudnya, dalam baca Al-Qur'annya begitu lama sehingga kaki beliau pecah, dan Sayyidatuna Aisyah menyampaikan, kenapa kau lakukan itu semuanya ya Rasulullah? Inna fatahna laka fatham mubina, sungguh kami telah bukakan untuk Nabi Muhammad atau memberi kemenangan dengan fathan mubina, kemenangan yang nyata. Liyafirakallahu ma taqaddama, lanjutan ayatnya, min dambika wa ma ta'akhkhara yutimma ni'matahu 'alaika yahdika siratan mustaqima. Tentu Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Aisyah akan mengampunkan yang sudah, sedang, bahkan yang telah dilakukan dari dosa-dosa baginda Nabi Muhammad. Dan perlu saya ingatkan kembali, Nabi Muhammad tidak pernah berbuat dosa. Namun beliau sujud rukuknya begitu lama, bahkan berdirinya begitu lama sampai bengkak kaki beliau. Kenapa beliau lakukan semacam itu? Tatkala diajukan pertanyaan oleh istrinya tercinta Aisyah radhiyallahu anha, jawaban beliau, afala uhibbu an akuna abdan syakura, tidakkah aku senang jika aku menjadi hamba yang banyak bersyukur. Artinya Rasulullah SAW melakukan seperti itu bukan karena Rasulullah SAW seakan-akan terkesan melakukan banyak dosa, tidak, tapi sujud rukuk Rasulullah dan bacaan Rasulullah dalam sholatnya yang begitu panjang, terutama untuk menunjukkan betapa beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Dalilul Falihin juz 1 dari halaman 307 sampai 308 disebutkan dalam menjelaskan hadis ini, karena sallallahu alaihi wasallam yaqumu bitahajjud min ba'dil lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan salat tahajud dari sebagian malam. Wa wasudus ar-rabi, seperenam dari 4 malam atau seperempat malam atau seperlima malam, biasanya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sehingga apa gerangan yang terjadi? Sehingga kaki beliau pecah-pecah. Bahkan dalam hadis An-Nasai dikatakan hatta tazla'a qadamah, sama. Dalam Bukhari juga disebutkan hatta tagharramat qadamah, dalam hadis muttafaqun alaih yang sudah disebutkan tadi, sampai pecah kedua telapak kaki Rasulullah SAW. Dan riwayat-riwayat ini menunjukkan sampai bengkak atau pecah-pecah tidak berbeda satu sama lain dalam menjelaskan bagaimana sholat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang perlu kita fahami bersama, sholat tentunya membutuhkan niat, dan standarisasi dari amal kita diterima atau tidak tergantung niat kita. Kalau niatnya baik sebagaimana niatnya baginda Nabi Muhammad, tentu sholatnya baik. Kalau sholatnya baik, tentu amal perbuatannya akan baik. Simahum fi wujuhihim min asari sujud, di dahi mereka, artinya di dahi mereka, dalam tutur kata mereka, dalam perbuatan mereka, dalam penampilan mereka yang sujud kepada Allah mengikuti baginda Nabi Muhammad, akan tampak mereka adalah ya orang yang sujud, sehingga tutur katanya santun, sejuk bagi orang lain, dan perbuatannya adalah selalu kebaikan. Ini yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada baginda Nabi Muhammad, yang diantaranya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut. Bisa jadi yang dimaksud berselimut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah akan berselimut dengan berbagai macam masalah, karena dakwah beliau yang mengajak umat kepada tauhid atau taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nampak ada dua bagian yang paling menonjol. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang soleh, sebagai orang yang baik. Maka bukti Rasulullah itu adalah orang baik, maka semua permasalahan yang ada dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Mekah waktu itu, mereka kalau tidak mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan masalahnya, mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta pendapat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang cukup terkenal tatkala Hajar Aswad diperbaiki dan akan dipindah diletakkan ke tempatnya, kesepakatan pada waktu itu yang terjadi adalah orang yang pertama masuk ke dalam Masjidil Haram dan kebetulan adalah baginda Nabi Muhammad, dan memang yang mereka inginkan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang soleh, orang yang baik, dan betul-betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan akhlaknya yang baik sebagai orang yang soleh. Maka ridaknya Rasulullah dibeber dan batu atau Hajar Aswad diletakkan dalam ridak Rasulullah, dan semua kabilah kepala suku pada waktu itu yang berselisih, yang merasa dirinya yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya, mereka oleh Rasulullah diizinkan untuk memegang ridak Rasulullah, yang berarti pula mereka semua kepala suku waktu itu ikut mengangkat secara bersama-sama, tidak tertinggal dari mereka pun seorang pun dari mereka kecuali mengangkat batu itu, sehingga apa yang terjadi? Perpecahan yang terjadi, kebencian yang terjadi, permusuhan yang terjadi, karena mereka satu sama lain merasa paling berhak, terselesaikan dengan cara Rasulullah mengangkat Hajar Aswad. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, profil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali dikenal pada waktu itu oleh masyarakatnya sebagai orang yang baik atau sebagai orang yang soleh. Bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala sebelum mendapatkan wahyu diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau mendapatkan gelar Al-Amin dari kaumnya, dari masyarakat yang hidup bersama baginda Nabi Muhammad. Rasulullah adalah orang yang paling terpercaya pada waktu itu di kalangan masyarakat yang ada di tengah-tengah baginda Nabi Muhammad. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang soleh. Tapi tatkala Rasulullah melangkah tahapan berikutnya, bukan hanya soleh tapi muslih, ingin memperbaiki umatnya, termasuk beliau yata'abbad, beliau ya'bud rabbah fi Hira, sujud ruku memohon kepada Allah dengan melalui cara beribadahnya Nabi Ibrahim di gua, memohon atas keselamatan umatnya yang sujud kepada selain Allah, memohon atas keselamatan umatnya yang perbuatannya sudah amoral, tidak bermoral pada waktu itu. Pada dasarnya itu zaman jahiliyah ya. Kalau jahiliyah modern pada saat ini lebih parah kayaknya ya. Perbuatan-perbuatan manusia pada saat ini lebih parah daripada waktu itu. Apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah dan dibangunkan oleh Allah, ya ayyuhal muzammil, di antaranya atau ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Artinya Rasulullah menyelimuti dirinya dengan memikirkan umatnya, bagaimana cara umatnya bisa keluar dari jalan yang tidak baik tersebut, yaitu sujud kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pertama kali untuk menghadapi umatnya dan menerima dakwah atau risalah dari Allah sebagai muslih, Allah memerintahkan qumil laila illa qalila, bangunlah untuk sholat pada malam hari hanya sedikit. Dalam Al-Quran, dalam ayat yang lainnya Allah menyampaikan faqra'u ma tayassara min, bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran yang telah kamu hafal. Dan dilanjutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nisfahu, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqis minhu qalila, dan pada saat kamu bangun bacalah separuh daripada Al-Quran atau sedikit daripada itu, atau nisfahu, yaitu
bangunlah kamu untuk tahajud separuh malam atau kurang daripada separuh malam, yang penting jangan tinggalkan tahajud. Ini menunjukkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk Nabi Muhammad, sehingga tahajud itu wajib bagi Nabi Muhammad. Tentu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mewajibkan kepada dirinya hanya untuk keselamatan kita para umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, auzid alaihi warattilil qur'ana qalila, separuh malam atau sedikit dari separuh malam atau lebih dari itu, lebih dari separuhnya, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Dalam hadis yang sedang kita baca ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan perintah Allah untuk bangun malam bertahajud dan membaca Al-Quran pada saat beliau bertahajud, sehingga begitu asiknya Rasulullah membaca Al-Quran hingga kedua kakinya bengkak. Begitulah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah sebagai muslih untuk bangun di tengah kegelapan malam, orang yang memperbaiki, yaitu datang dengan amal ma'ruf nahi mungkar. Dan persyaratan yang disampaikan oleh Allah agar Rasulullah lebih kuat, hendaknya bangun di tengah kegelapan malam dan membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, inna sanulki alaika qaulan thaqila, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan kepadamu, akan menurunkan kepadamu perkataan yang dimaksud adalah wahyu. Qaulan thaqila, perkataan yang berat, yaitu wahyu. Karena dengan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi muslih, di mana bisa jadi apa yang akan disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad tidak diterima oleh umatnya. Dan memang nyata tatkala Rasulullah menjadi muslih, maka kaum umat Nabi Muhammad yang ada, yang hidup di sekitar Nabi Muhammad, menolak Nabi Muhammad, melempari Nabi Muhammad, dan memusuhi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud qaulan thaqila. Namun Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, inna nasya'atal laili hiya asaddu waq'an wa aqwamu qila, sesungguhnya bangun malam itu lebih kuat untuk mengisi jiwa agar lebih teguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, wa aqwamu qila, dan juga lebih berkesan dalam hati bagi orang yang bangun malam, sehingga merasakan betul kedekatan Allah dengan dirinya, dan merasakan betul tatkala dia bangun malam apa yang dia kurang dari dirinya untuk memohon kepada Allah agar dibantu dan ditolong. Dan itu yang disampaikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sebagian ulama, inna nasyatal laili hiya asaddu wat'an wa aqwamu qila, di antara mereka menyampaikan yang dimaksud dengan asaddu wat'an, jadi lebih kuat untuk mengisi jiwa kita, menguatkan jiwa kita dalam menghadapi kehidupan ini, dan lebih berkesan kepada hati. Dikatakan oleh sebagai ulama bahwasanya orang yang bangun malam itu mempunyai beberapa keistimewaan yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asaddu wat'an wa aqwamu qila, yang pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, yuhsarun nasu fi sa'idin wahidin yaumal qiyamah, manusia akan digiring dalam satu tempat kelak pada hari kiamat. Fayunada munadin, maka akan malaikat yang memanggil, diperintah oleh Allah untuk memanggil umat manusia yang berkumpul di padang mahsyar pada waktu itu. Mereka berseru, ainal ladzi kanu tatajafa junubuhum 'anil madhaji, mana di antara mereka yang bangun malam sehingga meninggalkan tempat tidurnya. Fayakumuna wa hum qalilun, mereka bangun dan yang bangun itu hanya sedikit dari umat manusia yang ada di padang mahsyar. Fa yadkhulul jannata biwari hisab, mereka lah tergolong daripada manusia yang masuk surga tanpa hisab. Summa yu'maru bisa irinas ilal hisab, kemudian
yang lainnya diperintahkan untuk melalui hisab pertanyaan amal. Yang amal baiknya lebih banyak dia akan selamat, yang amal jeleknya lebih banyak dia akan dilemparkan ke neraka jahanam. Beda dengan orang yang bangun malam bertahajud, mereka lah yang akan masuk surga, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini disebutkan mereka yang tergolong asaddu wat'an wa aqwa mukila, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih didengar, lebih berbobot di mata Allah apa yang mereka lakukan, sehingga begitu didengarnya oleh Allah di dunia hingga akhirat di padang mahsyar utamanya, mereka dipanggil oleh Allah, dan mereka lah yang didengar suaranya oleh Allah, dan mereka lah kelompok manusia yang akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kalau kita kaji, memang dari ibadah-ibadah yang kita lakukan ada beberapa cara atau ada beberapa klarifikasi, ada beberapa macam daripada bentuk ibadah kita. Tentu ibadah, cara beribadah baginda Nabi Muhammad dengan cara bersyukur itu adalah cara ibadah yang paling tinggi. Tidak berharap apa-apa dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ibadah beliau, sujud beliau, rukuk beliau, sampai bengkak kaki beliau hanya semata untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, beribadah yang pertama itu, kelompok pertama sudah kita ketahui bersama, ibadah seperti ibadahnya budak, hanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang semacam ini tentu ibadah yang lillahi taala. Ibadah yang kedua karena berharap pahala, berharap surga. Dan ibadah yang kedua ini adalah ibadahnya pedagang. Dan ibadah yang paling tinggi adalah ibadah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ibadah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ibadah baginda Nabi Muhammad beliau persembahkan hanya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai hamba, tiada lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hamba itu tidak ada kewajiban lain dalam kehidupan di muka bumi ini kecuali sujud dan menghamba kepada Allah. Jadi tugas kita di dunia ini bukan untuk jadi pejabat, tugas kita di dunia ini bukan untuk jadi penguasa, tugas kita di dunia ini bukan untuk menjadi apapun yang berbau dunia, tapi tugas kita di dunia ini hanya untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud dan syukur kepada Allah, sujud dan rukuk kepada Allah hanya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai hamba. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur pasti aku tambah nikmatku, dan kalau kalian kufur pasti nikmat yang aku berikan kepada kalian akan menjadi azab. Begitu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya azabku sangat pedih. Inilah cara Rasulullah sujud dan rukuk kepada Allah, hanya semata beliau ingin menunjukkan beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hanya untuk menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul ingin bersyukur kepada Allah karena takut. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan memang orang itu makin dekat kepada Allah, maka dia makin menjaga dirinya dan makin rasa takutnya makin tinggi. Contohnya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang perlu kita lihat daripada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau merasa apapun yang telah dia lakukan, yang telah dilakukan oleh Rasulullah masih belum pantas untuk Rasulullah persembahkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu saya ingatkan kembali, jadi ibadah yang pertama adalah ibadahnya budak karena takut, ibadah yang kedua adalah ibadahnya pedagang melihat untung ruginya. Ya kadang-kala ya bagus juga lillahi taala juga itu. Orang kita rajin beribadah karena sudah umurnya tua, sakit-sakitan umpamanya, bagus. Kenapa kalau beribadah di tengah malam, tahajud di tengah malam,
Iya, kalau orang sudah tua lalu dia bangun malam sesuai dengan perintah baginda Nabi Muhammad akan mendapatkan beberapa faedah atau keuntungan dengan bangun malamnya. Apa yang pertama? Rasulullah menyampaikan, alaikum biqiyamil lail, kamu wajib bangun malam wahai umatku. Fa innahu da'bus salihin, karena bangun malam itu kebiasaan orang soleh. Rasulullah menjadi orang soleh lalu menjadi muslim, menyampaikan syariatnya yaitu amal ma'ruf dan nahi mungkar. Menjadi orang soleh dicintai, tatkala menjadi muslim menyampaikan amal ma'ruf nahi mungkar dimusuhi. Dan itu risiko dalam perjuangan baginda Nabi Muhammad. Jadi yang pertama, kalau bangun malam kita akan dikelompokkan dalam kelompok orang yang soleh. Yang kedua, wa maghrabatun atau wa maghrabatun lakum ila rabbikum, orang yang bangun malam, dengan bangun malamnya dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bangun malam dia lebih dekat atau bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, wa maghfaratun lisayyi'at, orang yang bangun malam tahajud itu walaupun sebentar membaca Al-Quran, dan rata-rata sahabat menghantamkan Al-Quran dalam sholatnya. Sahabat Utsman diantaranya tiap malam menghantamkan Al-Quran dalam sholatnya. Baginda Nabi Muhammad SAW dalam sholatnya dengan penuh tartil dan begitu indah ayat yang dilantunkan oleh baginda Nabi Muhammad dalam sholatnya, membaca Al-Baqarah setelah surat Al-Fatihah, dilanjutkan Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya sampai bengkak kakinya. Begitu rata-rata Rasulullah dan para sahabatnya cara membaca Al-Quran. Sering mereka menghatamkan Al-Quran dalam keadaan berdiri dalam sholatnya di tengah kegelapan malam. Walaupun pada dasarnya bukan karena ya betul berharap pahala, tapi pada dasarnya lebih terdorong ingin menunjukkan sebagai hamba kepada Allah dan ingin menunjukkan dirinya adalah hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Rasulullah, para sahabat Rasulullah, santri-santri Rasulullah dan para tabi'in, para ulama dan aulia dalam menunjukkan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mungkin bisa mendorong kita, karena mungkin kita mudah-mudahan termasuk yang kedua ini. Membangun malam karena ingin dikelompokkan dalam kelompok orang yang soleh. Bangun malam karena ingin dekat kepada Allah agar memohon apapun dikabulkan oleh Allah. Bangun malam karena ingin diampunkan segala dosa. Bangun malam waman hatun alil ithmi, bisa mencegah kita untuk melakukan kemaksiatan. Jadi seorang anak muda datang kepada Nabi, sholat ada beberapa dua versi diantaranya sholat, salah satunya diantaranya, Rasulullah, aku sholat berjamaah dengan anda ya Rasulullah, bahkan sholat di belakang anda ya Rasulullah, tapi maksiat belum mampu aku tinggalkan. Kata Rasul, lanjutkan sholatmu berjamaah dengan aku, nanti kamu akan diberikan kemampuan oleh Allah untuk bertobat. Ada orang anak muda lainnya datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku banyak dosa Rasulullah, aku tidak mampu menahan diriku untuk bermaksiat ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bangunlah di tengah kegelapan malam. Dan dalam hadis secara tegas Rasulullah SAW mengajarkan bahwasannya bangun malam itu akan memberi dorongan untuk menjadikan kita mampu untuk meninggalkan segala kemaksiatan. Jadi kalau ada di antara kita ini, waliyadzubillah, mudah-mudahan tidak sudah berumur tapi masih bermaksiat, maka bangunlah malam agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para ulama, para aulia, mereka kalau punya anak walaupun masih bayi, kalau abahnya mau sholat, bapaknya mau sholat, anaknya dibangunkan walau masih bayi, diletakkan di sampingnya. Untuk apa? Untuk dibiasakan agar bisa bangun malam. Bahkan ada sebagian ba'dul aulia, ba'dul ulama, ba'dul aulia, kalau ada anak muda itu malam itu tidak tidur, tapi tidak tidurnya itu adalah ibadah, itu dikasih hadiah pada waktu itu. Dan banyak para ulama, para aulia, di antaranya ada di antara mereka yang kalau bangun malam bersama pamannya, keponakan dan pamannya, ponakannya ini menunjukkan atas kesolehan menjalankan perintah Rasulullah, tidak kurang dari 13 juz dia baca dalam keadaan berdiri, karena dia ingin meniru baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diantaranya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wa matradatun lidda'i anil jasad, hadis riwayat Tirmidzi. Ada beberapa hadis yang lainnya sebetulnya.
Kita bangun malam terpanggil, kenapa? Kalau sudah umur 50 tahun, 60 tahun ke atas, kalau ingin sehat, ingin segar, badannya, penyakitnya hilang, kata Rasulullah, bangunlah di tengah kegelapan malam. Ya mungkin ibadah kita, ibadahnya pedagang, tidak ada masalah, walaupun tidak seperti ibadah baginda Nabi Muhammad, tapi pada dasarnya semua dari tingkatan ibadah ini adalah ibadah yang ikhlas. Namun ibadah yang disertai dengan rasa takut, dengan ibadah yang disertai dengan rasa ingin mendapatkan sesuatu dari Allah, itu lebih baik ibadah yang ingin mendapatkan sesuatu dari Allah. Karena kalau ibadah hanya didorong dengan rasa takut, dikhawatirkan dia akan jenuh dan meninggalkan ibadah yang dia lakukan. Kalau ibadah yang dilakukan dengan rasa ingin mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad, bisa menjadi orang soleh, bisa dekat kepada Allah, bisa diampunkan segala dosa, bisa dijauhkan dari segala maksiat, bisa disembuhkan dari segala penyakit. Kalau kita beribadah dengan cara yang kedua, bukan tidak mungkin di akhir umur kita akan meningkat ibadah kita menjadi ibadahnya baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu ibadah dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya kalau kita merenungkan kehidupan kita sehari-hari, seakan-akan betapa banyak, ya, bukan seakan-akan, kenyataannya betapa banyak kenikmatan kita dapat, tapi kenikmatan yang kita dapat tidak sesuai dengan persembahan ibadah yang kita sembahkan untuk Allah. Betapa banyak keistimewaan yang diberikan oleh Allah terhadap kita, dijaganya kita dari segala yang tidak kita senangkan, dijaganya anak istri kita, keluarga kita oleh Allah, diberinya kita kesehatan, diberinya kita segala ragam kenikmatan, tapi rasa-rasanya ibadah dan sujud kita tidak sesuai dengan apa yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah ibadah orang yang berharap segalanya dari Allah akan meningkat menjadi orang ibadah yang bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan kepada kita, ibadah kita menjadi ibadah seperti baginda Nabi Muhammad, sehingga kita menjadi beribadah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan demikian kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, bihayallah, 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 bihayallah bismil khatimah. Ya Allah, bihayallah, 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 bihayallah bismil khatimah. Ya Allah, bihayallah, bihayallah, bihayallah bismil khatimah. Bijahi tahar rasul jud rabbana bil qabul wa hab lana kullasul rabbistajib amin.